so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Teori penawaran. A. Konsep teori penawaran. 1. Pengertian penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Artinya, apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran juga akan menurun. B. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Adapun faktor yang menentukan: 1. Harga barang yang ditawarkan. 2. Harga barang lain. 3. Harga faktor produksi atau bahan produksi. 4. Kebijakan pemerintah. 5. Jumlah penjual yang ada. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harga dalam konteks ini. Teori penawaran merupakan teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Yang C. Implementasi pajak dan zakat dalam penawaran. 1. Implementasi pajak terhadap penawaran. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung, dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat jenis-jenis pajak antara lain yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk itu, perlu diketahui pengertian dari pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. 2. Implementasi zakat terhadap penawaran. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang ada pada ajaran agama Islam. Zakat sendiri mempunyai definisi melalui istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pengaruh zakat dalam penawaran dapat dilihat dari dua sisi pengamatan, di antaranya: 1. Melihat pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contohnya, zakat perniagaan. Yang kedua, pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari segi mustahiknya terhadap kurva penawaran. Menurut Adiwaman Karim, pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran. Tidak tertib, pajak yang mengakibatnya komponen biaya meningkat. Justru, dengan adanya zakat perniagaan, membuat produsen bersemangat untuk memaksimalkan hasil produksi karena semakin banyak keuntungan, maka akan membayar zakat lebih banyak juga.